Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Arifah, NPM 2005-170042 dari kelas 6D Akuntansi Pagi. Saya mau menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Apa saja isi laporan keuangan? Laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang pendapatan, biaya, laba atau rugi, aset, utang, dan ekuitas. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik bisnis, investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Ada 4 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Ada juga laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Dan ada juga 4 standar pelaporan laporan audit. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus mendai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus membuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Ada 4 fungsi laporan audit. Yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.